Respect itu memang produk dari orang buat kita. Kita nggak bisa minta. Justru kita mengelola skill kita. Sehingga kalau kita udah dapat respect dari orang tanpa harus kita minta, mungkin senior, junior itu akan jadi tipis batasnya gitu. Memang momentum Ramadan sebenarnya nggak di bulan puasa doang sih ya. Tapi di keseharian apa segala macamnya kita harus ngejaga yang namanya perasaan. Ngejaga hati satu sama lain. Jangan sampai akhirnya kita dilihat sombong di mata teman kita dan lain sebagainya. Terutama mungkin senior ke junior. Di sebelah saya ini kan sangat senior sekali ya di industrinya ya. Di host Alias juga. tua, alias tua. Alias tua. Tentunya bersama beliau nanti kita akan bahas ya dan juga guru kita. Tapi sebelumnya saya akan nyapa dulu teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Betul ya? Zoom juga ikutan ngaji juga kan? Lewat online ya. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita program Ramadan namanya Takjil, kolaborasi kasih solusi dengan Ghazwa Academy. Tentunya mengundang beliau kayaknya kurang afdol kalau memang betul-betul nggak diajak ngobrol. Karena kan host program dakwah di masanya saat itu ya. Saya minder sebenarnya di sini. Saya minder sebenarnya di sini ya. Nah, yang tentunya kita ngaji di sini, kita cari ilmunya yang diajarkan oleh guru kita bersama Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Cing Abdel. Ya. Mantap. Kak Dery. Siap. Ya. Sehat ya Cing ya? Alhamdulillah. Puasa aman semua ya? Aman insya Allah. Mantap. Nanti kita akan cari tahu ya, tema kita menarik nih. Yang tentunya saya akan nyapa guru kita Ustadz Khalid. Kabarnya sehat semuanya? Aman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berkahi Ustadz ya. Tema kita gini Ustadz. Sukses itu kan ujian ya bisa dibilang ya. Karena khawatirnya adalah dikasih kekayaan tapi istidraj dan lain sebagainya. Nah kalau dipuji jadi sombong, kaya malah jadi maksiat. Nah ini gimana biar akhlak kita nih nggak minus saat sukses. Kenapa beliau? Betul, senior ngajarin ke kita nih. Istilahnya muda-muda juga jangan akhirnya tergiur, ujian-ujian dan lain sebagainya. Itu sih dari saya, kita bahas untuk pembahasan kita kali ini. Nanti Cing Abdel mau nanya juga mau nggak ya Cing? Siap. Pertanyaannya dan temanya begini. Ini menjadi satu mindset yang menjadi stigma ya tentunya juga mengenai kok dia bisa sukses ya. Padahal mungkin saya lebih giat. Kok dia kayaknya gampang banget ya. Ukurannya selalu uang. Kalau menurut mereka agama, misal contoh, kok dia padahal di masjid jarang muncul. Saya 5 waktu di masjid nggak kaya-kaya. Nah selalu ukurannya begitu melulu tuh. Kayaknya dia nggak lucu-lucu amat misalnya. Kalau penghibur gitu misalnya. Tapi kok dia lebih kaya? Selalu ukurannya kayak begitu. Sebenarnya ada apa permasalahannya? Silakan Ustaz Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya sih senioritas dan junioritas ini ada gitu ya dalam Islam memang. Iya. Makanya ada dikatakan kaum salaf, kaum terdahulu. Iya. Nah, gitu kan. Dan para sahabat Nabi dianggap senior di dalam agama. Tabi'in ya juniornya. Oke. Nah, tabi'in menganggap dirinya senior dibandingkan tabi'in yang juniornya. Dan begitu seterusnya memang. Nah, itu sudah umum. Mungkin juga kalau di lembaga itu ada yang lebih dulu mendaftar atau bekerja di satu lembaga, ada yang lebih dulu menjadi mahasiswa atau mahasiswi dianggap senior. Ya. Ada junior. Ya itu normal-normal saja sih ya. Itu sebuah formalitas atau istilah yang digunakan di masyarakat. Tapi memang yang perlu kita ketahui batasannya. Apakah memang senior itu berarti bisa menindas, punya otoritas full, sehingga junior harus selalu tunduk? Nah itu tolok ukurnya walaupun dia salah misalnya. Apakah juga selamanya junior selalu harus patuh? Gitu kan? Dalam arti kata unsur timbal balik, jadi seniornya harus mengatur, juniornya harus selalu patuh. Nah apakah harus selalu itu? Jawabannya tidak tentunya. Jawabannya tidak, karena memang harus yang jadi tolak ukur adalah kebenaran. Kebenaran, keterampilan, kelebihan seseorang gitu ya. Sebagai contoh misalnya, di masa Nabi Muhammad SAW, beliau di akhir hidupnya sempat menunjuk panglima perang itu Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat senior. Oke. Tapi Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, saya tahu kalian mungkin masih meragukan tentang kepemimpinan Usama. Karena dianggap masih 17 tahun mau memimpin perang apa gitu. Sementara di dalam pasukan itu bisa ditunjuk orang-orang yang sudah sepuh, senior yang mungkin lebih tahu strategi perang dan segala macam. Tapi namun kata Nabi SAW begini, cuman dia memang ahlinya sebagaimana ayahnya seorang ahli. Ayahnya kan Zaid bin Haritha. Nah jadi Nabi SAW menunjuk di sini bukan karena senioritasnya, tapi karena keterampilan yang dimiliki.
Mungkin juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dalam peperangan yang lain juga, Nabi SAW pernah menunjuk Amr bin As, baru 3 bulan masuk Islam, ditunjuk jadi panglima perang, gitu kan. Sementara di pasukannya itu banyak orang-orang yang senior, termasuk Umar bin Khattab sendiri. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, di kancah peperangan, yaitu 300 orang pasukan yang dipimpin Amr bin As ini, itu menyerang satu suku yang rencana mau menyerang Madinah pada saat itu kan. Dan Amr bin As ini menaruh beberapa peraturan-peraturan. Di antaranya, waktu itu musim dingin sekali. Luar biasa dinginnya. Dan mereka tidak punya kemah. Karena kalau pasang kemah, maka musuh akan lihat. Juga Amr bin As menitipkan pesan, tidak boleh nyalain api unggun untuk menghangatkan badan. Tidak boleh nyalain api unggun. Gitu kan. Dan pada saat itu, Umar sempat, kenapa nih nggak boleh nyalain api unggun? Ada masalah apa? Nah, tapi Amr mengatakan, nah itu keputusan saya. Dan sebagai panglima perang, Nabi suruh patuhi. Umar tanya kepada Abu Bakar, gimana nih? Abu Bakar bilang, ya dia utusan Rasulullah. Tugas kita patuh. Udah. Besok paginya, Amr bin As bangun junub. Mimpi junub. Mimpi. Dia mau mandi, airnya dingin. Maka Amr bin As ambil keputusan tayamum. Ada air tapi tayamum. Lalu Umar marah. Bagaimana bisa kau ini tayamum sementara ada air? Dia bilang air dingin. Akhirnya Amr bin As tetap melakukan sebagai panglima perang dan mengimami orang dalam kondisi tayamum padahal dia junub. Nah, iya. Ini kejadian. Besar tuh. Kejadian yang ketiga, setelah pasukan berhasil muslimin menyerang habis sholat subuh, dan sudah berhasil memenangkan peperangan, maka Amr bin As bilang, tidak boleh ada yang menangkap tawanan. Cukup yang sudah ada di depan mata, kalau untuk ngejar-ngejar musuh nggak boleh. Sementara Nabi SAW membolehkan muslimin menawan tawanan dengan tujuan untuk menawarkan Islam nantinya, keluarganya bisa tebus dengan harta gitu kan. Maka Umar bin Khattab pun tetap marah lagi. Ini ada apa ini? Kenapa kok dia buat peraturan baru begini? Tanya Abu Bakar mengatakan ini utusan Rasulullah. Tidak usah dibantah. Udah. Pulanglah ke Madinah. Umar bin Khattab sengaja nunggu nih. Sampai kepemimpinannya Amr selesai. Begitu menginjakkan kota Madinah, kepemimpinan panglima perangnya kan sudah selesai. Iya. Maka di situ Umar langsung melapor ke Nabi, ya Rasulullah. Amr ini, baru kemarin musuh Islam ini. Amr itu musuh besarnya Islam. Dan baru 3 bulan masuk Islam. Gitu. Dia melakukan kepada kami, lagi dingin sekali, nggak boleh nyalain api unggun. Saya tanya, dia cuma bilang itu keputusan saya. Dia dalam kondisi junub, nggak mandi. Alasannya dingin. Lalu dia imami kita dalam kondisi junub. Ya, tapi cuma tayamum. Yang ketiga, kita nggak boleh tangkap tawanan perang. Nabi SAW panggil Amr. Hai Amr, apa perkataanmu? Apa jawabanmu? Umar protes seperti ini. Kata Amr, ya Rasulullah, jumlah kita 300 orang. Suku yang kita serang ini ribuan orang. Kalau kita nyalain api unggun dan mereka tahu, habis kita dibantai. Ada cahaya. Strategi saya, dan Alhamdulillah berhasil, tujuan dan misi yang Anda perintahkan kami melakukan suku itu berhasil. Mereka tidak jadi serang Madinah, tadinya suku ini mau serang Madinah. Dan dengan tidak nyalain api unggun, mereka tidak tahu keberadaan kita malam ini. Kita sabar sedikit dingin, tapi kita berhasil. Kalau kata Umar, kata Nabi SAW, Amr benar. Yang kedua, kenapa kok nggak mandi sementara junub? Karena Rasulullah dingin sekali. Kalau saya mandi, terus saya meninggal dunia, siapa yang memimpin? Anda tidak tunjuk pengganti saya. Saya sekarang panglima perang. Maka kata Nabi SAW, dan saya tayamum. Kata Nabi SAW, Amr benar. Dari sikap itulah keluar hukum, bolehnya kalau dingin banget, dan tidak ada air hangat. Kalau sekarang kan sudah ada air hangat. Di beberapa wilayah kayak di Rusia, minus 20, kan dingin banget tuh. Kalau nggak ada air, adanya air panas, adanya cuma air dingin, kan nggak mungkin mandi. Nah contohnya. Kemudian yang ketiga, kenapa? Umar bilang, kamu nggak boleh membolehkan nangkap tawanan. Ya Rasulullah, jumlah kita 300. Dan saya mengatur strategi perang. Waktu itu Amr atur strategi perang. Setiap muslim ada harus temannya muslim yang lain. Karena masih gelap, habis subuh sudah nyerang. Jadi saling mengingatkan. Sehingga tahu bedain mana pasukan muslim, mana musuh. Jangan saling membunuh gitu. Dan waktu kita berhasil menyerang mereka, tiba-tiba mereka kacau balau. Sementara kalau kita ngumpul di satu tempat, mereka lihat jumlah kita banyak. Kalau kita mencar, ini pasukan pergi nyari
tangkap-tangkapin orang. Kelihatan jumlah kita sedikit. Mereka bisa kembali menyerang kita. Dia Kata Nabi SAW, Amr benar. cerdas. Jadi Nabi SAW memberikan sebuah batasan adalah keterampilan seseorang. Oke. Keterampilan seseorang, kemahiran seseorang, tidak harus tuanya. Sebagai contoh yang lain, imam sholat. Ya. Kata Nabi SAW, yang mengimami kalian, kalau bertemu dua orang, dua-duanya bagus nih, maka lihatlah yang paling pertama, paling banyak bacaan dan hafalan Qur'annya. Oke. Kalau dua-duanya sama, lihat siapa yang lebih banyak pemahaman hadis atau sunnahnya. Oke. Kalau sama juga, lihat yang ketiga, siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga, baru lihat siapa yang lebih tua. Oh, justru umur di belakang ya, Ustaz? Iya, nomor terakhir. Oh, kita tahu aja dari kecil kan imam misalnya udah balik, lebih senior, lebih tua. Yang penting lebih tua gitu ya. Iya. Enggak. Pun stigmanya begitu. Jadi tidak, harus hafalan Qur'annya, kalau sama baru pemahaman sunnahnya, kalau sama baru siapa yang lebih dulu hijrah ke dalam Islam, kalau sama baru umur. Hijrah itu maksudnya mu'alaf atau Enggak, belajar hijrah agama itu lebih hijrah itu giat? bisa bermakna dua, bisa pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Iya. Siapa lebih dulu hijrah? Nah, atau memang dia lebih dulu hijrah dari kondisi dia melanggar agama kepada orang jadi orang baik. Kajian-kajian dia sering Dia enggak, kan sekarang orang tuh biasa bilang kalau dia sudah mulai berubah, Iya. saya sudah hijrah. Nah itu betul. Oke. Maksudnya dia hijrah dari hal-hal yang Allah haramkan kepada hal yang Allah perintahkan gitu. Oh. Nggak cuma pindah tempat berarti hijrah. Enggak itu. punya pindah, enggak cuma pindah tempat. Ya. Karena pindah itu kan ada namanya hissi, ada maknawi. Ada hissi itu fisik, ya, orang dulu muhajirin dari Mekah pindah ke Madinah. Madinah, ya. Hijrah namanya muhajir. Itu secara fisik kan. Ada juga yang secara makna. Makna itu sabda Nabi SAW, al-muhajiru man hajara man manaha Allah an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah itu hijrah meninggalkan dari tradisi dan kebiasaan dia dulu maksiat kepada keadaan kesolehan sekarang itu. Insya Allah barakallahu fikum. Berarti nggak salah juga kalau saya sering beliau jadi imam. Dari ilmu, beliau yang lebih tinggi. Bacaannya dulu. Bacanya dulu. Iya. Masih Iqra 2 nggak masa udah tua masih Iqra 2 ya nggak pantas jadi imam. Ya. Wah, ya belum sampai 6 ya. Iya, iya. Ustaz, tapi kalau daripada penjelasan Ustaz tuh kayaknya kalau diterapkan di dunia profesional ya, itu pas banget Der kalau menurut gue ya. Gimana? Karena di senior atau junior itu kalau saya tuh menganggap respect itu bukan diminta, respect itu didapetin. Respect itu nggak bisa kita minta orang untuk respect sama kita. Oke. Respect itu memang produk dari orang buat kita. Kita nggak bisa minta. Tolong dong hormati saya. Ya itu kayaknya nggak bisa lah. Itu malah jadi sombong kayaknya ya. Lu bisa apa minta doa. Nah, justru kita mengelola skill kita sehingga bagus. Respect akan datang. Kalau tadi dari kisah yang disampaikan sama Ustadz, kan skill yang respect tuh akan datang sendiri. Sehingga kalau kita udah dapat respect dari orang tanpa harus kita minta, mungkin senior junior itu akan jadi tipis batasnya gitu. Karena ada junior yang suka rela dibilangin sama senior karena dia sudah memberikan respect kepada si senior itu. Dan senior juga jadi tidak akan macam-macam karena kalau lo macam-macam mungkin aja lo kehilangan respect dari anak buah, dari orang yang baru masuk ke dunia ini gitu kan. Kita masuk di profesi gue ya Der, cuma kebetulan duluan aja. Lucu mah masih banyak yang lebih lucu, apalagi mereka membawa perubahan seperti kisah tadi. Ternyata orangnya pinter walaupun baru 3 bulan tapi skill perangnya oke, skill strateginya oke. Kalau seniornya nggak mau dengerin kan akan kalah. Sama kalau di gue sih Der Stad, mungkin ngelawak sama, industrinya sama. Cuma mereka yang baru-baru ini membawa produk dari budaya yang sedang berkembang sekarang. Kalau gue sebagai yang tua atau senior nggak ikutin, ya akan terlindas. Adaptif akan terlindas ya. Jadi kalau menurut gue memang ini kisahnya pas banget nih, gitu. Ada diskresi juga ternyata di situ kalau untuk hal-hal tertentu. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge orang. Ternyata ada diskresi juga begitu ditanyain alasannya apa, wah ternyata dibenerin tuh gitu. Jadi nggak harus walau anak baru tahu apa sih lo gitu. Padahal pemikirannya ternyata beyond gitu, begitu ditanya, dikulitin gitu. Mungkin saya tambahin yang kedua tadi. Itu yang pertama tadi kan masalah
batasannya adalah skill, Iya. keterampilan. Yang kedua itu memang ada akhlak dan tata krama, Iya. gitu loh. Jadi bukan berarti misalnya yang senior sudah selain senior memang skillnya lebih bagus, lalu kemudian dia main hardik atau otoriter terhadap juniornya. Iya. Kayak tadi misalnya kayak beliau bilang kan, apa sih lu tahu apa dan segala Iya. macam itu harusnya dihindari bahasa itu. Atau juga dari junior, misalnya juniornya lebih bagus secara skill sehingga dia tiba-tiba jadi dirut perusahaan misalnya. Sementara di situ di perusahaan ada yang sudah 10 tahun bekerja, Iya, betul. kan gitu. Iya, iya. Nah, tetap aja dia menjaga akhlak dan tata krama, tetap menghormati Oke. yang lebih tua. Karena kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan menyayangi orang yang muda. Oh, Jadi memang kita harus betul-betul menjaga keseimbangan itu. Iya. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Nanti Cing Abdil kalau mau ingin bertanya atau mungkin mau feedback, lanjut lagi ya Cing. Iya, iya. Sekarang kita coba apresiasi kawan-kawan yang ikutan kajian di Takjil kali ini adalah lewat Zoom. Dari Al-Fatih, ini nih ada pertanyaan Ustaz. Saya punya senior, dia suka melebih-lebihkan, bohong bahkan kalau jualan, agar dagangannya merasa dibutuhkan. Apakah senior seperti itu bisa saya ikuti? Jangan dong. Jangan, itu kan kesalahan, kekeliruan, nggak boleh. Tapi tahunya bohong dari mana itu gimana ya? Ustaz? Loh, dia sendiri yang bilang tadi. Iya, itu dilebih-lebihkan, ya. Kan dia sendiri yang bilang bahkan bohong. Tapi kan ukurannya kan bahasanya kan nggak tahu bohong apa enggaknya. Ini bukan khusus untuk penanya ya, tapi kan Enggak, kalau kita kerucut dulu ke penanya. Setiap pertanyaan, kita kerucut kepada jawaban penanya dulu. Baru kalau mau berarti dikembangin anggaplah berarti silakan. dia tahu dia bohong. Ya, jadi dia sudah tahu bohong. Ya Oke. boleh nggak dicontohin orang yang sudah terlanjur bohong, manipulasi data. Iya, iya. Dan itu menjadi sebuah warisan dan tradisi di sebuah perusahaan atau lembaga. Ya jangan. Nggak boleh gitu. Kita harus tetap ada tolak ukur kebenaran di depan mata kita. Dan benar adalah dipandang benar dalam agama Allah. Oke. Allah dan Rasul yang menganggap itu benar gitu. Jadi nggak boleh diikutin kalau dia sudah tahu bohong. Tapi kalau seorang senior punya strategi-strategi yang bagus dan dia mau mencontohinya sementara itu tidak ada pelanggaran agama, kenapa tidak? Ya, memang orang harus belajar dari orang yang senior gitu ya. Seperti contoh saya kadang-kadang membahasakan di pengajian-pengajian masalah rumah tangga misalnya. Kalau mau sukses dalam rumah tangga, lihat orang yang berhasil. Orang yang sepuh, orang senior. 50 tahun, 70 tahun mereka berumah tangga, nggak cerai. Jangan, maaf, bicara sama janda, duda, gagal rumah tangga. Jadi gagal. Nah sama juga orang mau sukses berbisnis. Dia lihat orang yang sudah maju, sudah senior di situ dan dia punya banyak inovasi dan segala macam. Nah kita pergi kepada mereka untuk justru mendapatkan pengalamannya. Nah itu positif saja. Tapi tentu batasannya apakah ada pelanggaran agama atau tidak. Kalau ada pelanggaran agama sebagai seorang muslim dia harus berhenti. Nggak boleh. Oke. Nah bohong tadi kan pelanggaran agama. Iya. Bohong itu lebar sekali. Bisa bohong dengan lisan, bisa bohong dengan tulisan. Kan semua itu bohong yang sama. Oke. Kalau misalnya ada rasa sungkan gimana Ustaz? Ini kan sering terjadi juga di company ya. Karena bos yang nyuruh gitu Karena ya. bos yang nyuruh. Tapi kita gimana? Bos, gimana? Udah kamu jalanin aja nih campaign strategi marketing ini. Tapi kan saya tahu ini kayaknya nggak beres. Nah, itu gimana Ustaz? Kan nggak mungkin juga. Saya resign. Bingung juga. Sementara dia punya keluarga misalnya. Kenapa nggak boleh? Justru kita harus tunjukin prinsip. Oh, kasih tahu aja. Oh iya dong. Bahasa diplomatisnya? Ya bahasakan. Kalau saya sebagai seorang muslim, mungkin bapak juga misalnya sebagai dirut atau sebagai apalah, kepala marketing. Manajer. Ini kan juga atau manajer seorang muslim. Kan kita tahu ini nggak boleh dalam agama. Pokoknya kamu jalankan aja. Iya. Oh maaf saya nggak bisa jalankan. Kalau itu kamu kan kena SP, ya silahkan. Kalau misalnya pun sampai atasannya lagi dia, misalnya kepala marketing mengancam begitu. Melakukan SP dan ternyata dirut panggil misalnya. Kenapa kok gini? Kita jelasin apa adanya. Kebenaran itu, akan berdiri sendiri dan tegak dan mengalahkan siapapun selama kita berpegang padanya. Jadi nggak boleh kita goyah dan seorang muslim harus punya prinsip. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Di antaranya adalah membela kebenaran. Berapa banyak orang pada saat dia mempertahankan satu kebenaran, dia menepis suap misalnya, dia menepis manipulasi data di kantor, dimusuhi oleh semua temannya, begitu diketahui oleh pemimpin atau owner perusahaan, malah dia dijadikan sebagai dirutnya. Itu banyak kejadian. Banyak sekali kejadian begitu. Justru perusahaan mencari bibit-bibit seperti ini. Dibandingkan memang selama ini dia dukung semua kesalahan yang ada di situ. Kalau dia misalnya akhirnya menjalankan itu terus bilang, gue disuruh ini bohong, dosa urusan bos. Nggak bisa. Oh iya. Nggak Kan bisa. dia nanggung dosa Iya, gitu ya. Sekarang kita larikan ke contoh yang lain. Contoh, saya cuma disuruh bunuh kok. Kita bicara bunuh deh, supaya langsung tahu, oh bahaya nih. Iya. Ya. Oke, saya disuruh bunuh. Saya cuma disuruh kok, saya kan nggak ikut-ikutan. Saya cuma tusukin aja selesai. Saya cuma taruh racunnya, misalnya. Iya. Saya cuma sengaja licinin jalannya supaya dia kecelakaan.
ya tetap aja. Kalau misalnya dianalogiin sama tadi yang kisah yang tadi, Ustadz, saat nggak mau mandi junub karena itu dingin, nanti Amrnya meninggal. Terus kalau kita yang punya keluarga bilang nanti gue kalau dipecat, gue nggak bisa nyari duit, nggak bisa nafkahin anak istri, ya itu gimana, Ustadz? Nggak bisa. Ya, apakah ada masalah mudorot? Iya. Itu terlalu jauh. Karena masalah mandi junub ini masalah mandi, kasuistiknya masalah mandi. Oke. Nggak bisa ditarik kepada semua hal. Gini aja, sederhana gini. Kadang-kadang kita ini ketakutan dengan masalah rezeki yang sebenarnya sudah dijamin. Rezeki kita sudah dijamin. Kita kerja di perusahaan itu atau tidak, rezeki kita sudah dijamin. Itu pondasi dasarnya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW begini, tidak akan meninggal satu nyawa, satu jiwa tidak akan meninggal, ruh tidak akan dicabut, sampai semua rezekinya disempurnakan. Ya. Kalau segelas air itu adalah rezeki kita yang terakhir, kita akan minum dulu baru meninggal. Sampai seorang syekh di Saudi memberikan contoh. Ada kejadian nyata di padang pasir gitu. Seseorang lagi jalan, terus tiba-tiba dia nengok ke satu sumur. Sumur itu dia mau tahu apa di dalamnya. Ya. Terus dia jatuh. Terus dia teriak-teriak, tolong, tolong. Lewatlah satu sekelompok orang gitu, dengar suara teriakan tersebut, terus bantu dikeluarin. Seperti itu ditanya, kenapa? Dia ceritalah, oh gini, begitu, dan segala macam. Tadi saya nengok, tadi saya jatuh, saya minta tolong. Nah, karena mereka kesian, mereka kasih segelas air. Sebotol air, kayak air mineral kita sekarang dikasih. Begitu dia habis minum air tersebut, meninggal dunia. Kata beliau apa? Coba lihat, sebenarnya orang ini bisa meninggal pada saat dia jatuh secara akal manusia. Tapi memang dia harus teguk dulu air itu baru meninggal. Jadi memang rezeki itu sudah ditentukan. Tugas kita cuma ikhtiar. Pernah gak kita berpikir sebelum jadi sarjana nih, waktu kita masih di perut ibu, di dalam kantong berisi air, kok bisa hidup? Iya, iya juga ya. Belum pernah berpikir. Ibu kita yang makan, minum, konsultasi dokter, lalu ditransfer melalui plasenta, saripati makanan dan minuman tersebut, dan kita sehat tuh, keluar. Kapan? Kemudian kita bayi, lahir, diurus sama orang tua, sampai anak-anak, sampai kita dewasa sekarang. Kebanyakan orang kalau kita tanya, mulai kapan mandiri? Mulai selesai kuliah kan? Biasanya, umumnya, persentase 90% itu selesai sudah jadi sarjana. Itu biasa 25 tahun, 26 tahun gitu kan. Oke, mana Anda 25 tahun yang lalu? Kenapa sekarang setelah jadi sarjana jadi ketakutan? Dulu nggak ketakutan tuh. Oke. Kok bisa sekarang jadi ketakutan? Pernah ada orang kerja begitu di satu lembaga ribawi. Ustadz, saya sekarang setahun nih riba, saya sudah ikut pengajian, umurnya 27 tahun waktu itu, pengusaha seorang staf di perbankan konven gitu. Tapi saya dengar ceramah Ustadz tentang masalah riba, saya juga takut nih. Cuma kalau saya tinggalkan ada istri anak saya gimana? Saya tanya, sudah berapa lama kerja itu? Sudah 3 atau 4 tahun, dari umur 23 atau 24 tahun. Terus selama ini sebelumnya hidup dari mana? Dibiayai oleh orang tua. Pernah berpikir saat itu makan dan minum dari mana? Enggak, Ustaz. Kenapa sekarang jadi kepikiran? Kenapa sebelum sarjana cerdas banget gitu? Kenapa sekarang malah jadi ketakutan gitu kan? Masuk. Bayang. Oke. Maksudnya masih banyak kok. Kalau seandainya sumber income itu hanya dari perusahaan itu, maka mungkin sangat wajar. Satu dunia semua harus kerja di perusahaan itu, cuma itu sumber income. Oke. Kita punya kekhawatiran. Orang jutaan perusahaan di luar sana. Jutaan cara untuk kita bisa mencarikan income. Orang bisa buat gorengan jual laku. Bisa hidup gitu kan. Anak-anaknya pada sarjana semua. Jadi yang harus kita perbaiki adalah persepsi dan rasa takut kita yang salah tempat gitu. Cuma prosesnya kan nunggunya kalau baru keterima 3 bulan lagi malah jadi zolim 3 bulan nggak ada gaji, Ustaz. Itu kan jarib ta'arif. Coba dulu baru ambil keputusan. Coba dulu Sekarang deh. belum coba. Sekarang belum berapa banyak orang belum resign dari satu perusahaan sudah ditawarkan di perusahaan lain. Iya. Berapa banyak orang tadinya dia masih kerja dapat penawaran dari perusahaan lain banyak sekali. Akhirnya dia resign karena dapat penawaran gaji lebih tinggi. Kenapa nggak dibahas yang itu? Kenapa dibahas orang yang mau keluar dari yang haram lalu seakan-akan nanti mau kerja apa? Loh, kok bisa? Kenapa harus berpikiran ke situ gitu? Ya. Sisi yang lain, rezeki itu sebenarnya jauh lebih luas, bukan cuma duit. Ada satu orang miskin, menurut dia miskin secara ekonomi, datang ke satu majelis syekh di Jeddah. Jadi syekh itu lagi isi pengajian di Saudi, bukan nama kota Jeddah, tapi di Saudi secara umum itu ceritanya. Dia datang, syekh ini lagi isi pengajian di masjidnya, datang satu orang yang menganggap dirinya miskin, karena penampilannya susah, udah ada uang lah dia. Lalu dia bilang sementara syekh isi pengajian, syekh, sebentar. Kata Syekh, kenapa? Tolong sampaikan ke jamaah Anda semua ini supaya menyumbang buat saya. Saya ini orang miskin. Uniknya, Syekh merespon, Syekh mengatakan,
kamu ini orang kaya. Syekh dia berhentikan pengajian sambil mengatakan, kamu ini orang kaya. Kata dia, saya orang miskin. Kata syekhnya, kau orang kaya. Orang itu bilang apa? Demi Allah saya orang miskin, Syekh. Kata syekhnya apa? Demi Allah kau orang kaya. Ini di majelis nih. Orang itu penasaran, dia bilang, dari mana anda tahu keadaan saya? Padahal saya betul-betul miskin. Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, tentu saja. Ini orang bingung, tambah bingung, karena syekh nggak kenal dia. Terus mau hitung kekayaan dari mana nih ceritanya? Kata syekhnya, kau punya berapa jari? Dia bilang 10. Mau nggak? 1 jari kamu saya potong, saya bayar ganti 1 juta real. Oke. 1 juta real, 4,5 miliar. Orang itu bilang, dia tidak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Mau nggak 1 mata kamu saya congkel? Saya ganti 1 juta real. Nggak mau. Kuping kamu? Nggak mau. Semua anggota tubuhnya disebut sampai nggak mau. Kamu ini punya puluhan juta real. Puluhan miliar, ratusan miliar kalau kita rupiah. Kamu tinggal keluar gunakan perangkat itu untuk mencari tambahan, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Di mana kamu miskin? Masalahnya gitu, persepsi kita, kaya dan miskin itu dari uang. Dia lupa yang lainnya. Masya Allah. Berarti miskin sama dengan malas? Atau seperti apa, Ustaz? Ya tidak juga. Karena memang ada orang yang mungkin pada saat lahir karena orang tuanya miskin, dia juga keadaan miskin. Tapi apakah miskin bisa berubah menjadi orang kaya dan susah? Boleh, bisa banget. Karena semua orang waktunya sama 24 jam. Matanya 2 sama, tangan 2 sama. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Ya kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tinggal orang mau atau tidak mau. Keren. Coba kita dengar wisdom dari sepuh senior kita yang satu ini. Miskin itu bukan berarti kaya. Lah memang iya. Gue udah serius banget lagi dengerinnya. Lah memang iya. Iya. Agak keselin nih puasa-puasa begini ya kalau di samping beliau ya. Memang kalau buat gue ya, buat gue daerah mungkin karena udah tua ya. Nafsu lo ya saya lo. Mungkin karena udah tua, jadi semangat untuk mencari uang itu memang semata-mata untuk menjamin anak istri itu akan hidup layak. Kalau gue mendahulunya, kan kita juga diperintahkan untuk menjaga anak keturunan kita dalam keadaan yang tidak doif. Ngeri. Baru browsing. Lucu lagi. Iya. Kaget lo tadi lo. Iya. Tahu dia tentang doif gitu. Iya, baik doif iman. Baru browsing udah. Ketawanya dia yang dominan ya. Jangan lemah bisa iman. ngimbangin Ustadz gitu. Jangan lemah imannya, jangan lemah ekonominya. Oh, yang lemah. Ya, supaya masuk. nanti kalau ekonominya lemah, karenanya kan fakir itu dekat dengan kafir, katanya gitu. Jadi gue Ini kan host pengajian dulu. Oh iya benar. Masa lupa? 13 tahun deh omongannya aja. Siap. Saya Liatin baru emak-emak curhat mulu. Iya. Saya baru 2 tahun. Maaf, saya baru 2 tahun. Maaf. Program takjil mau tahun ketiga malah. Iya. Maaf. Jadi memang ampun. memang masih ada suka ngitung rezeki itu adalah uang, Ustaz. Karena memang semangatnya itu gimana kalau gue meninggal nanti gue ninggalin sesuatu anak dan istri bisalah hidup hidup layak. Nah, kalau masih ada rasa-rasa bahwa rezeki memang gue harus dapat duit segini nih, itu salah nggak sih, Ustaz? Oh nggak salah. Nggak salah, misalnya gini, kan salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istri. Ya. Nafkah itu berkisar dari 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Itu kewajiban. Misalnya dia cuma mampu makan, beli nasi uduk 1 bungkus sehari. Ya udah makan berdua sama istrinya. Apa yang dia makan, istrinya makan. Dia kasih pakaian yang layak untuk dipakai walaupun tidak banyak. Misalnya untuk sholat, misalnya kayak kita mau kena, mungkin pakai untuk keluar gitu, tutup auratnya gitu ya. Transportasi walaupun umum, selama dia masih istrinya butuh sesuatu dan dia masih bisa silakan. Tempat tinggal mungkin kos-kosan lah kita anggap yang paling sederhana. Makin dia berikan yang bagus, makin besar pahalanya. Kayak dia siapin makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal dan transportasi itu bagus. Nah, jadi boleh saja. Nah, bagaimana caranya kita memanage masalah nafkah ini? Ini kalau yang saya lakukan sama istri misalnya di rumah. Saya duduk, lalu kita duduk, ayo kita rincikan. Apa saja nih? Kebutuhan rumah. Minyak goreng, sampo, sabun, segala macam. Keluar angka. Contoh saja, ini angka ini sebagai contoh. Keluar angka 10 juta. Oh ternyata di rumahnya butuh 10 juta nih. Akumulasi semuanya. Dari situ kan kita tahu, oh berarti minimal income yang saya harus cari per bulan adalah sekian. Nah, sehingga betul-betul termanage dengan rapi gitu. Nah, jadi kalau lebih dari itu, oh ternyata income saya 12 juta. 2 juta kita punya kesempatan dong aktivitas yang lain. Bantu masjid, bantu kerabat, dengan beli kebutuhan pribadi misalnya. Nah itu semua, itu yang paling bagus lah dalam memanage. Jadi boleh saja orang itu
misalnya Punya target dalam bentuk uang gitu Ustaz ya? boleh, enggak apa-apa. Jadi gini, bukan berarti tadi apa yang kami sampaikan ini bermakna kalau gitu kita nggak usah pikirin duit. Enggak. Ya. Uang itu, harta itu bagian daripada rezeki. Tapi jangan dianggap rezeki itu adalah uang saja. ya. Nah itu keliru. Karena kesehatan itu rezeki, kesempatan itu rezeki. Segala macam ini rezeki semua gitu. Ya. Anggota tubuh kita ini adalah rezeki, semuanya rezeki. Rezeki itu adalah definisinya itu sesuatu yang bisa membuat roda kehidupan bisa berjalan. Itu rezeki namanya. Jadi jauh lebih luas daripada itu. Jadi yang tadi saya luruskan itu sebenarnya persepsi orang rezeki itu adalah uang. Itu yang keliru. Iya, itu kan padahal nggak melulu uang. Padahal bukan itu. Rezeki uang bagian daripada rezeki itu. Ya. Cuma kalau uangnya belum ada, itu bisa dikategorikan belum ada rezeki nggak? Kan biasanya orang rata-rata umumnya begitu ngomong. Dia sehat, dia hidup, dia berumah tangga, dia punya anak. Banyak orang begitu. Selalu ngomongnya, oh, belum ada rezekinya nih. Gitu. Ada orang subhanallah rezekinya melimpah di anak. Mungkin ekonominya biasa. Iya kan? Oh, oke. Ada orang melimpah rezekinya di kebahagiaan suami istri. Gak pernah ribut sama sekali. Tapi ekonominya mungkin biasa saja. Banyak begitu. Oke. Terbukti nanti Allah subhanahu wa ta'ala perbaikin. Dia mungkin cuma jual gorengan. Dia cuma mungkin apalah. Ya, sol sepatu atau apa. Tapi dia anaknya sarjana semua. Banyak kan orang begitu tuh. Nah itu contoh. Jadi sebenarnya keluarlah dari satu pemikiran kalau rezeki itu hanya uang. Itu sebenarnya poinnya. Yeah. Saya sedikit tambahkan tentang masalah begini juga. Ini harusnya dibangun dalam pribadi setiap muslim untuk mulai berjalan lah berputar di muka bumi. Ini punya prinsip tadi. Itu penting sekali dan mulai dari hal kecil sampai hal besar. Sebagai contoh misalnya untuk membangun prinsip, saya biasa berbagi di pengajian begitu. Misal kita mau rame-rame nih ke satu restoran. Di sana terkenal restoran itu nasi goreng. Ya. Enak banget tuh. Oh, kita mungkin 5-6 orang pergi ke sana rame-rame. Pas tiba di restoran tersebut, buka buku menu, ternyata ada foto mie goreng. Dan itu lebih mengkritik buat kita. Pesan mie goreng. Jangan ikut-ikutin sama teman-teman. Teman-teman, nasi goreng enak loh. Oke, tidak apa-apa. Saya lagi pengen mie goreng. Apa yang kita pengen selama tidak melanggar agama, tidak mengelak orang lain, jadikan sebagai prinsip. Oke. Jangan mudah diwarnai oleh orang lain. Oke. Itu penting, karena orang kalau mudah diwarnai oleh orang lain, kacau semuanya. Contoh misalnya, sekarang suami istri sudah sepakat rumahnya dicat dindingnya warna krem. Kalau nggak punya prinsip, tetangga datang. Kok rumah kamu warna krem sih? Emang kenapa? Oh, menurut aku biru yang bagus. Ubah biru. Kalau tamunya sehari datang 5 orang, Oh, selesai udah. Ganti-ganti warnanya. nah, Dan suami istri bisa jadi ribut tuh gara-gara kan nggak tahu nih kamu sih aku bilangin gitu. sekarang sudah sepakat nih, budget kita beli motor atau mobil merek tertentu. Udah beli nih, sudah sepakat itu sudah. Kita tinggal syukuri dan nikmatin. Ada tetangga datang. Kok beli merek itu sih? Menurut saya sih lebih bagus merek ini. Dipaksa kadang-kadang dijual walaupun rugi. Utang untuk beli merek yang tetangganya bilang. Ngapain? Karena nggak punya prinsip. Ini contohnya. Nah ini penting dalam segala hal. Dalam membangun rumah tangga, membangun perusahaan, membangun prestasi. Semuanya itu harus punya prinsip. Yang penting selama tidak ganggu haknya orang lain, tidak melanggar agama, go ahead. Masya Allah, barakallahu fikum. Sama seperti saya punya prinsip. Saya Mau umroh kan? iya betul ketahui. Anda jangan partai politik saya. Aceh habis 13 tahun. Habis sudah, mata lo udah ngelirik ke sini gitu. Dipatahin sama host pengajian 13 tahun. Susah saya. Iya. betul. Prinsipnya apa, Der? Ya prinsipnya kalau untuk urusan umroh, Iya. udah dapat rezeki apa segala macam, saya nggak goyang. Satu travel umroh saya. Apaan? Uhud Tour. Wah. Dibimbing sama beliau, punyanya beliau juga. Ya kan? Nah, artinya Uhud Tour ini adalah travel umroh dan haji berpengalaman yang mengutamakan kenyamanan, ketenangan, dan pastinya bimbingan sesuai dengan syariat Islam. Menyambut Ramadan, ya ini kan masuk ke Ramadan nih, 2026. Uhud Tour menghadirkan paket umroh awal, pertengahan, dan akhir Ramadan. Nah, awalnya sama akhir, ini dibimbing sama Ustadz Khalid langsung. Jadi teman-teman silakan pilih aja. Dan tentunya untuk fasilitas dan sebagainya itu gue menjadi 3 paket. Ada bronze, gold, sama platinum. Nah, jadi kalau teman-teman ke sana bareng sama Ustadz Khalid, ini umumnya yang saya tahu adalah di platinum. Nah, jadi teman-teman pilihannya silakan ya, nggak harus platinum juga, tapi ada gold, ada bronze dan juga ada gold. Harganya berapaan, Der? Mulai dari 42,55 jutaan. Udah di Uhud Tour tuh 42 jutaan tuh, wah masuk, cing. Bintang 5 pas itu ya? Tuh, kok tanggal 5? Bintang 5. Oh, bintang 5. Iya. Bintang 5. Bintang 5 benar? Iya, ada. Bintang 5, fasilitas-fasilitasnya dan hotel-hotel yang
bisa dibilang, saya juga tahu ya, saya kan juga praktisi juga, apa segala macam ke sana yang benar-benar terpusatnya langsung dan hotel favorit yang ada di sana. Bahkan istilahnya sultan-sultan di sana lah, bisa dibilang. Nah, segera amankan seat Anda karena kuota terbatas, teman-teman, dengan menghubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah. Klik aja di sini, Umroh Ramadan bersama Uhud Tour, karena we value comfort over everything. Cing Abdel, ada mau tambahin lagi atau mau tanyain ke Ustadz? Sebagai seorang suami nih Ustadz, saya sering dengar Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanitanya. Jadi saya sempat mengartikan bahwa ya lo istri, cewek, lo nurutin gue dong sebagai laki-laki suami. Tapi pada perkembangannya kemudian saya dapat informasi atau masukan bahwa sebenarnya yang harus dilakukan supaya bisa diturutin sama wanita adalah sebagai seorang pemimpin penuhi dulu semua fasilitas yang dipimpin. Baru bisa minta dihormatin atau diturutin. Itu duluan mana sebenarnya Ustaz? Si cewek ngikutin apa kata lakinya atau si lakinya yang harus memenuhi dulu baru bisa diturutin? Bersamaan. Bersamaan. Karena masing-masing punya kewajiban. Suami punya kewajiban memenuhi fasilitas istri, nafkah. Yang tadi Ustaz si istri jelasin, membalas dengan ketaatan dan patuh. Tapi kita laki-laki, Ustaz. Bentar. Jadi loh, kan yang ditanya oleh beliau fasilitas. Ya. Egonya tinggi sekali laki-laki ini ya. Dan memang benar ayat Al-Qur'an itu tidak akan pernah berubah baku sampai hari kiamat. Ya. Laki-laki pemimpin wanita. Ya. Prinsip saya sebenarnya begini sih. Saya pernah sampaikan ke Dery. Iya. Apa prinsipnya, ingat nggak? Yang mana? Royalitas Masalah mendatangkan loyalitas. Loyalitas. Royal dulu ya. Cuma beda R sama L aja ya. Ya. Royalitas. Tapi loyal tidak akan datang tanpa royal. Potongan TikTok lagi. Jadi harus royal dulu. Kita kan kalau baik sama orang ya, subhanallah, walaupun fisik kita biasa misalnya, tapi kita tuh baik banget, ringan, kadang suka bantu orang gitu ya, royal, itu pasti orang loyal semua. Iya. Tapi kalau orang itu biar tampan, biar cantik, biar punya jabatan, tapi kalau pelit, udah selesai urusannya. Makanya di zaman Nabi SAW itu ada satu suku, kepala sukunya meninggal dunia. Lalu Nabi SAW tanya anggota suku itu, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka sebut namanya, Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, kenapa? Bagaimana dia? Kata mereka, tampan, berwibawa, punya edukasi, berpendidikan lah kalau masa kita sekarang itu. Orang yang punya pengalaman hidup, cuma sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar pelit. Tidak bisa berlanggeng rumah tangga, tidak bisa langgeng persahabatan, tidak bisa langgeng hubungan antara masyarakat sama pemimpin selama pelit. Royal, loyal datang. Wih, royal mendatangkan loyalitas. Iya. Orang pelit aja gak suka sama orang pelit. Saking kacau aja itu sifat ya. Iya bener lagi ya. Saking parahnya tuh ya. Iya. Dan orang yang dermawan itu disukai memang. Allah suka sama mereka dan manusia semua suka. Dan banyak hal yang dia bisa selamat dari royalitas dia. Banyak sekali. Banyak kejahatan, kriminal itu nggak jadi menimpa seorang karena royalnya. Dia akan mulia dengan itu. Toh juga kalau dia bersedekah, dia memberi, Allah akan kasih dia lebih banyak. Allah mengatakan dalam surah As-Saba, dalam surah nomor 34 ayat 39, potongan ayat itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti dan pasti berlipat-lipat ganda. Ya kita sudah pakai untuk kebutuhan kita sudah berbagi dengan orang, sudah memberi hati manusia, diganti lagi. Masya Allah. Jadi pengen sedekah gitu ya. Nah, kayaknya ada nggak kira-kira yang mau dikasih di sekarang nih, langsung? Ada Nggak dong, usah pakai Cing. ditunda-tunda. Ada Oh, dong. ada pas banget. Kayak udah diatur ya. Kan emang iya. Iya. Ini selalu ngebocor-bocorin ini ya. Lu kalau mau bridging-bridgingnya nggak usah tawa-tawa kan jadi kesannya. Enaknya kalau bukan di TV gitu. Kalau di TV nggak boleh Nggak deh. boleh ya. Iya. Ya bukan berarti juga program gue acak-acak, Cing. Nah kalau di sini nggak ada peraturan ya. Ini ada hadiah buat Cing Abdel, sarung kecubung. Masya Allah, ya. Oh, super platinum. Emangnya Uhud Tour doang punya platinum? Iya. Kecubung juga punya, Ustaz. Tuh. Jangan dijatuhin dong Uhud Tour. Baru tadi dipuji-puji.
Uhud dibanding sama sarung. Iya. Di zamannya Uhud tuh juga pakai sarung lah. Aman. Maaf. Nah ini sarung kecubung selalu jadi tradisi sejak tahun 1966, Cing. Oke. Pas kan? Pas Orde Baru. Nggak usah naik, gitu. nggak juga ya. Iya kan namanya apa ya? bener. Pas Orde Baru. Iya, betul. Iya. Agak Maksudnya ngeri ya, selalu kalau- ada gitu, mau reformasi, Orde iya. Baru ya sampai sekarang pun masih ada. Iya, kalau zamannya boleh, Cing. Iya, Tapi iya. takutnya bablas ya. Oh, enggak, Takutnya iya. bablas. Iya benar, Orde Baru. Iya benar. Iya. Nah, jadi tahun 6 tuh udah ada. Jadi artinya terpercaya banget teman-teman semua menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Kecubung always be tradition. Ya. Oh, Terima kasih. Sama-sama, Cing Terima kasih. Abdel. Thank you nih bakal Yoi, insyaallah nanti dipakai. kan dipakai buat tarawih apa segala macam kan kita dapat pahala juga insyaallah. Iya. Ada yang mau di punchline? Saya tahu. Enggak, udah. Gantian nih. Tadi gue bridging dibongkar-bongkarin. Saya tahu Anda mau ngelucu pasti. Enggak, udah. Nggak jadi kan? Enggak, iya. Gantian, iya. Jadi balas-balasan. Iya. Oke, siap. Lagi ini langsung jadi hak milik dong. Iya dong. Oh, jadi hak milik ya? Iyalah. Maaf, ntar diambil lagi. Oh, kan belum gua kasih sabaran. Kayak takut kan, banget ya. kan udah salaman, hak milik iya Oh udah. iya, ya Tadi kan yang- masih dipegang dulu kan Ya, belum berarti sininya, enggak Ci. pengalaman masa lalu deh. Betul. Karena ini biasanya buat properti doang, ntar diambil lagi. Beda lah. Di sini Beda kan ya? Enggak. Iya. Kalau udah janji kan kemarin udah belajar juga sama Ustadz. Iya. Kan istilahnya udah akad dikasih ya. Tapi udah. nggak boleh secara syari itu, kalau cuma properti. Oh, nggak boleh, Ustadz? Nggak boleh kalau cuma dikasih simbolik, kemudian oh seakan-akan sudah dikasih, tapi itu ditarik kembali, nggak boleh. Astagfirullah. TV yang mana? Enggak, bukan TV yang pernah gua ada di situ, bukan. Oh, Ya. langsung diklarifikasi. Soalnya keciri banget ya. Iya, Keciri iya. banget soalnya. Ada sih yang pinggir jurang mau. Nggak usah. Nggak usah. Udah. Masalah yang itu ada pinggir jurang. Udah. Terima Nggak, kasih nggak. teman-teman semua. Bisa ditutup ya. Ya, semoga kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi